cari berkah dengan sisa-sisa beliau. Hadirin, Abu Sufyan sampai memberikan komentar. Waktu itu dia belum masuk Islam, Bapak Ibu. Apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Saya, kata Abu Sufyan, tidak pernah melihat ada orang mencintai orang lain sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat betul-betul mencintai Kanjeng Nabi. Ada orang namanya Abu Dujanah. Dalam peperangan dia rela, Bapak Ibu, badannya kena berbagai macam senjata dalam rangka apa? Melindungi Kanjeng Nabi. Sampai ada dalam perang Uhud, kita mengenal dalam sejarahnya Bapak Ibu, ada perang Badar tahun yang kedua Hijriah, ada perang Uhud tahun yang ketiga Hijriah. Bapak Ibu yang tidak haji, tentu kita ketika di Madinah kemudian bisa hadir di sekitar Uhud. Nah, di sana ada peristiwa tahun ketiga Hijriah, Nabi perang dan 70 orang gugur sebagai syuhada. Waktu itu ada seorang wanita muslimah, ibu-ibu, hadirin. Jadi kita akan menyampaikan bagaimana kecintaan seorang muslim kepada Kanjeng Nabi. Perempuan ini bapaknya gugur sebagai syuhada, saudara laki-lakinya gugur sebagai syuhada, bahkan suaminya juga gugur sebagai syuhada. Ketika rombongan kaum muslimin pulang ke Madinah, dia tanya, bagaimana kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya, Nabi selamat nopo mboten? Ketika diberitahu bahwa Kanjeng Nabi selamat, hadirin, apa kata orang ini? Semua musibah asal Nabi selamat itu kecil saja. Menikah, hadirin, bagaimana kecintaan umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis pendek, Bapak Ibu. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok pada hari kiamat akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Maka kalau kita mencintai Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, meskipun kita tidak bisa beramal seperti beliau, mudah-mudahan besok pada hari kiamat akan dipertemukan, dibersamakan oleh Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kedua, kewajiban kita adalah mencintai beliau. Yang ketiga, Bapak Ibu, kewajiban kita sebagai umat adalah mempelajari sunnah beliau. Belajar apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Karena kita tahu kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Ibadah menika agar diterima oleh Allah syaratipun kalih, Bapak Ibu. Yang pertama dilaksanakan dengan ikhlas, dan yang kedua dilaksanakan dengan benar. Bagaimana agar ibadah kita benar? Harus dengan ilmu. Contoh, Bapak Ibu, kita diperintahkan sholat sehari semalam 5 waktu yang fardu. Kata Nabi, sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti kita harus mempelajari bagaimana tata cara sholatnya Kanjeng Nabi. Bapak Ibu akan berangkat haji dulu, ikut manasik, ikut bimbingan dulu Bapak Ibu. Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum. Ambil dariku untuk manasik haji kalian. Mboten-mboten lho Bapak Ibu, orang tindak umroh haji tekot kok mangkat yang Mekah, ya. Orang ngerti lor kidul bagaimana caranya, tidak ada. Ya, maka kita harus belajar tentang apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Ya, sampai nyun pangapunten ya Bapak Ibu, saya kadang-kadang masih ngelihat ada orang berwudu, kadang yo takmir masjid barang atau sudah tua. Wudu itu napa Bapak Ibu? Apa? Kadang-kadang kalau di Mekah, Madinah menika keran airnya kan dimodifikasi biar airnya kecil, nggak terlalu gede ngoten nika. Oh, tempat kita ini kan gandeng toyonipun mirah Bapak Ibu nggih. Wis juos ngoten nika nggih. Ledenge karo wudu dibuka jos. Nah, untuk seperti biasa berwudu ya, saya ingatkan kalau wudu itu tangan sampai ke siku ya.
kanan, kanan, kanan 3 kali baru kiri, kiri, kiri. Kaki juga begitu. Nah, kaki kadang-kadang cuman gur dingene-ngene kita Bapak Ibu, ya. Kayak gini loh Bu ya. Bawahnya nggak kena, harusnya bawah itu diusap-usap. Ngaten loh Bapak Ibu. Kalau orang wudhu sampai kaki bawahnya nggak kena air, berarti nggak sempurna wudhunya. Mboten sangaten menika. Maka harus kena. Dan ini perlu kita pelajari hadirin sekalian. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya pun mboten sah hadirin sekalian. Nah, itu saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang masalah wudhu, tentang masalah sholat. Apalagi sholat jamaah Bapak Ibu. Ya, sholat jamaah menika ada ilmunya. Kadang kalau masjid seperti Baitur Rahmah menika masjid yang istilahnya pun strategis, adaan, ya, parkir juga luas. Biasanya pun kalau masjid model seperti ini banyak kalau duhur asar teman-teman musafir atau kemudian kayak marketing begitu ya, sales-sales itu mampir sholat ya untuk istirahat dan seterusnya. Lah, ada di antara kita Bapak Ibu yang jane niat sholat jamaah, tapi karena sesuatu hal mungkin terlambat, ya. Nanti kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak misalnya niat jamaah dilalah telat atau nikah, udah selesai semuanya, Bapak Ibu lihat dulu, Bapak lihat dulu di luar masih ada nggak orang yang wudhu, ya? Ada orang yang sudah selesai wudhu masuk enggak? Nah kalau ada yang kayak begini masih ada mitra yang belum sholat, podo-podo niat jamaah ning telat kata menika, kita harus menjadi inisiator kebaikan. Dengan cara apa? Ini orangnya disalami, terus kemudian tanya, Pak, Bapak ajeng sholat? Nggih Mas, masa arep nang sawah ngene gitu ya. Lah, udah Pak, pripun nek salate jamaah Pak? Ya, Bapak Ibu, ada orang yang kemudian menawarkan sholat jamaah. Ini saya sebut dengan inisiator kebaikan. Kenapa? Kalau tidak seperti ini, kadang ada orang terlambat di pojok sebelah sini, kiri depan ya. Telat meloro nang sebelah kono. Telat lagi di belakang sana ono wong papa telat dewe-dewe. Tapi kalau kita kemudian menawarkan, Pak, pripun nek sholat jamaah? Selama saya kalau kadang terlambat seperti itu, belum pernah loh Bapak Ibu tiba-tiba orangnya mengatakan, mau Mas, ora sudi sholat karo kowe begitu ya. Tidak ada Bapak Ibu. Ya orangnya siap. Hanya tinggal panjenengan imam atau saya imam, oke semuanya. Ya, sholat jamaah juga butuh ilmu. Contoh, kalau hanya